Sebelumnya, saat Presiden Prabowo akan memulai pidatonya, ada sejumlah delegasi negara lain yang keluar dari forum. Bahkan tampak dalam video tersebut salah satu delegasi sempat menyenggol kursi Prabowo saat sedang berpidato. Sementara Mayor Teddy yang duduk di belakang Prabowo tampak kesal saat delegasi itu lewat persis di hadapannya. How can we help the Palestinians if we quarrel among ourselves? The Muslim countries realize what is happening. We are not being respected. They do not care about our voice. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memberikan dukungan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto terkait pernyataan kerasnya itu. Malaysia negara bebas dan merdeka. Dan Malaysia ini akan kekal sebagai negara yang berdaulat, yang akan pertahankan hak, yang akan perjuangkan kebebasan dan kebebasan rakyat Palestin. Hidup Palestin! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Jawahir Mansuri. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Jawahir Mansuri, kali ini kami akan mereaksi sebuah video tentang pidato Bapak Prabowo Subianto, yang mana beliau menyerukan kepada umat Islam untuk bersatu, untuk menghilangkan ego masing-masing supaya negara Palestina ini merdeka. Dan ada beberapa negara yang keluar saat pidato Prabowo atau walk out saat pidato Prabowo. Dan kagumnya saudara-saudara ini dari negara tetangga kita, Malaysia, tetap bertahan, tetap bersatu dengan Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Bagaimana berita selengkapnya? Jom kita mulai bersama. Sebelumnya, saat Presiden Prabowo akan memulai pidatonya, ada sejumlah delegasi negara lain yang keluar dari forum. Bahkan tampak dalam video tersebut salah satu delegasi sempat menyenggol kursi Prabowo saat sedang berpidato. Sementara Mayor Teddy yang duduk di belakang Prabowo tampak kesal saat delegasi itu lewat persis di hadapannya. Meski demikian, Presiden Prabowo tetap tenang dan melanjutkan pidatonya. Netizen pun menyampaikan dugaan mereka terkait sosok yang keluar saat sedang berpidato itu. Diduga kuat bahwa sosok itu adalah Presiden Turki Erdogan. Hingga kini belum ada penjelasan lanjut dari pihak terkait mengenai video tersebut. Namun, jika memang benar itu adalah Erdogan, besar kemungkinan alasannya walk out karena keanggotaan Turki dalam NATO yang selama ini mendukung Israel. Turki takut posisinya yang selama ini terkesan main dua kaki dijepiti oleh narasi yang dibangun oleh Presiden Prabowo. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memberikan dukungan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto terkait pernyataan kerasnya itu. Saya sampaikan dukungan penuh terhadap ucapan sahabat karib saya, Presiden Prabowo Subianto, semasa sidang kemuncak D8 baru-baru ini di Mesir. Terang Anwar melalui akun Instagram resminya @anwaribrahim_mai, dikutip Sabtu 21 Desember 2024. Anwar Ibrahim menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah menyampaikan kebenaran yang pahit, namun penting untuk dikedepankan dengan baik dan bijaksana, terutama berkaitan dengan hak kenegaraan Palestina yang merdeka dan berdaulat. Sebagai negara serumpun, Malaysia akan bersama dalam lipatan sejarah ini bagi mengangkat suara rakyat negara-negara berkembang, tegas Anwar Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Distinguished heads of government, heads of state, we convene today once again to condemn the outrageous violation of international law, the blatant and flagrant atrocities being carried out
But I would like to make some comments. We must see the situation for what it is, the reality of the situation. The Muslim population of the world is 2 billion people. 25% of the world are Muslims. We have vast resources, but we cannot unite. We quarrel among ourselves. And then when our brothers are being destroyed, then we give some declaration of support and we send humanitarian aid. I'm sorry, this is my opinion. Let us see the reality. We must work to have close cooperation between us. We must work to have one voice and not to be divided. Divida et impera, that is the law of imperialism for thousands of years. And we are being divided every day. We see Sudan, Muslim leader against Muslim leader. We see Libya, Muslim leader against Muslim leader. We see Yemen, Muslim leader against Muslim leader. When will this end? How can we help the Palestinians if we quarrel among ourselves? Let us be honest. Let us be honest to our people. I'm sorry I have to say this, because I attend so many of the summits and all we do is give declarations of support. Indonesia will try to do its best in whatever we can do, but I call for unity. I call for cooperation. I call for let us, the Muslim countries, realize what is happening. We are not being respected. They do not care about our voice. Once again, I say they do not care about our voice. Human rights is not for Muslim people. This is the reality. This is very sad. Let us do what we can, but let us face reality and let us be honest with ourselves. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I'm very glad to hear you about your work. You are very excellent. Thank you very much. Thank you very much. And it's direct to the point. Yes, Thank you. we fully support Palestine. I know. Thank you very much. Whatever we can do more, we will do more. Thank you very much. And we know you. We are not only friends, we are brothers. Thank you. Saya dalam konteks, saya serang Israel habis-habisan. Tak tahulah apa lagi cara yang saya boleh buat di Riyadh, di Lima, di Rio de Janeiro. Itu suara Malaysia itu paling keras. Mr. President, in the Middle East, the politics of dispossession continues with a vengeance, with more illegal settlements being built, stripping Palestinians of land that rightly belongs to them. This constitutes a gross violation of international law. It also poses an insurmountable obstacle to a two-state solution, not to mention the continued killings. There is also flagrant hypocrisy in dealing with the issue of Palestine. The international community must speak up against the atrocities committed towards the Palestinians, even as they so vehemently speak out against human rights violations, injustice, and abusive regimes. On Afghanistan, Malaysia remains deeply concerned with the dire humanitarian situation in the country. This is especially so given that the country is grappling with its third consecutive year of drought and devastating locust infestation,
that severely undermined wheat harvest. On our part, Malaysia is committed to continue its existing people-to-people relations with Afghanistan, including through the provision of humanitarian aid. However, we remain resolute and firm in our call on the authority of Afghanistan to reverse their exclusionary and discriminatory policies against women and girls. Denying their right to go to school is a violation of the teachings of Islam, not to mention the UN Charter and the multilateral framework of human rights. They are also profoundly detrimental to the future of Afghanistan. Mr. President, we are deeply horrified by the continued post-coup violence and instability in Myanmar. This is currently among Southeast Asia's and ASEAN's biggest strategic and humanitarian challenges in recent years. The barbarism and depravity inflicted upon the people of Myanmar is indefensible and goes against the values or principles shared by the peoples and the region, in the region and globally. The support of the international community, including the United Nations, is crucial to urge continuously and maintain the necessary pressure on the military authorities to reverse their course. Inasmuch as the principle of ASEAN centrality dictates the continued atrocities must end, Malaysia calls on Myanmar to immediately implement the ASEAN 5-point consensus towards achieving peace and stability in the country. Kamu salah pilih orang. Sudah bayangkan, kita marah, Amerika serang dan kecam Rusia kerana menakluki sebahagian Ukraine yang dianggap wilayah dia. Rusia dikecam kerana masuk Ukraine. Sebab apa? Salah. Sebab apa? Tawan negeri lain. Sebab apa? Bertentangan dengan kemanusiaan dan hak asasi. Israel masuk negeri Arab. Israel langgar Palestin. Hukum apa ini? Ya, ini hukum rimba. Is the law of the jungle. So, saudara, ini saya nak tekankan kerana saya telah menerima banyak teguran, ugutan. Saya sebut kamu salah pilih orang. Saya tegaskan, Malaysia negara bebas dan merdeka, dan Malaysia ini akan kekal sebagai negara yang berdaulat, yang akan pertahankan hak, yang akan perjuangkan kebebasan dan kebebasan rakyat Palestin. Hidup Palestin! Hidup Palestin! Hidup Palestin! Palestin merdeka! Palestin merdeka! Palestin merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi di Kairo, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangan yang tegas mengenai isu disintegrasi di antara negara-negara Muslim. Beliau menyoroti betapa sulitnya negara-negara Islam mendapatkan penghormatan di tingkat global, terutama ketika menghadapi konflik besar seperti di Palestina dan Lebanon. Dengan nada yang sangat serius, beliau menegaskan bahwa perselisihan internal di antara pemimpin Muslim justru melemahkan posisi kolektif umat Islam di dunia internasional. Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinannya bahwa meskipun negara-negara Muslim memiliki sumber daya yang melimpah, potensi ini tidak dapat dimaksimalkan jika mereka terus terpecah belah. Contoh nyata dapat dilihat dari konflik yang berkepanjangan di Sudan, Libya, dan Yaman. Dalam pidatonya, beliau mengingatkan bahwa hukum imperialisme telah berhasil memecah belah dunia Islam selama ribuan tahun. Namun,
Ia juga menekankan pentingnya menatap kenyataan ini sebagai langkah awal untuk memperbaiki keadaan. Pernyataan ini mendapat dukungan penuh dari Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Beliau menyatakan bahwa kebenaran yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo memang pahit, tetapi sangat penting untuk diungkapkan secara bijaksana. Anwar Ibrahim bahkan menegaskan bahwa Malaysia, sebagai negara serumpun, akan terus mendukung upaya Indonesia dalam menyuarakan hak-hak Palestina untuk meraih kemerdekaan dan kedaulatan penuh. Namun, di balik pidato yang menggugah itu, muncul sebuah insiden yang menarik perhatian. Beberapa delegasi dari negara lain keluar dari forum saat Presiden Prabowo sedang berbicara. Salah satu di antaranya bahkan diduga menyenggol kursi beliau. Insiden ini memicu spekulasi bahwa salah satu yang meninggalkan ruangan adalah Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Meskipun belum ada klarifikasi resmi, dugaan ini mengarah pada kemungkinan bahwa Erdogan tidak nyaman dengan narasi yang disampaikan Prabowo, mengingat posisi Turki yang sering dianggap mendua antara dukungan kepada Israel dan solidaritas dunia Islam. Namun, di tengah semua ini, ada satu hal yang dapat kita pelajari. Presiden Prabowo tetap tenang dan melanjutkan pidatonya dengan penuh kepercayaan diri. Beliau menekankan bahwa deklarasi semata tidak cukup untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Umat Islam harus bersatu dan memiliki satu suara yang kuat agar dapat memberikan pengaruh yang berarti di panggung global. Beliau juga mengingatkan bahwa umat Islam, yang jumlahnya mencapai 2 miliar jiwa atau sekitar seperempat dari populasi dunia, seharusnya bisa menjadi kekuatan yang dihormati. Namun, kenyataannya, kita seringkali hanya mampu memberikan bantuan kemanusiaan atau sekadar pernyataan dukungan tanpa ada tindakan nyata yang berkelanjutan. Prabowo mengajak semua pihak untuk membuka mata terhadap realitas ini dan mulai membangun kerjasama yang lebih erat serta solidaritas yang lebih kuat. Sebagai penutup pidatonya, beliau menegaskan kembali pentingnya persatuan dalam menghadapi ketidakadilan global. Dunia tidak akan menghormati suara umat Islam jika kita sendiri tidak bersatu dan saling mendukung. Dengan penuh keikhlasan. Oke, begitulah video reaksi hari ini. Bagaimana begitu tegasnya Presiden Prabowo Subianto terhadap kedaulatan, kemerdekaan negara Palestina. Dan ada insiden yang begitu menjadi bertanya-tanya buat kita semuanya. Ini diduga, jelasnya kita tidak tahu, belum ada klarifikasi secara jelas. Presiden Turki Erdogan ini dipertanyakan kenapa walk out atas ketika Pak Prabowo berbicara. Ini mengandung spekulasi yang luas terhadap di kalangan negara-negara Islam terhadap Turki. Pak Prabowo juga menyampaikan pentingnya persatuan antara umat Islam, antara tidak selalu konflik antara Islam, pemimpin-pemimpin Islam. Kapan kita bersatunya kalau selalu konflik antara Islam sesama Islam? Kita harus bersatu untuk kemajuan, kemerdekaan negara Palestina. Begitulah salah satu cuplikan yang kami tangkap terhadap pidato Pak Prabowo. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak pun dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tiada besar, yang tiada kalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.